Paginya, mereka memutuskan pergi ke pantai yang ada di daerah tersebut. Walaupun jaraknya lumayan jauh, tapi Kaiza tidak keberatan. Yang penting, ia bisa mengalihkan pikirannya dari hal-hal aneh yang menimpanya. Suasana pantai sangat indah. Pantai dipenuhi wisatawan dari berbagai kota, bahkan mancanegara yang ingin menikmati destinasi wisata alam di pantai. Mereka pun bermain pasir dan berenang di sana sepuas-puasnya. Hingga tak terasa, sore pun mulai datang. Kaiza dan Lea memutuskan pulang saja, karena jarak pantai dengan hotel tempat mereka menginap sangat jauh. Mereka tidak ingin kemalaman di jalan. Sesampainya di hotel, mereka bertemu kembali dengan Yuda. Yuda memberitahu mereka bahwa lift sudah diperiksa dan tidak ada kerusakan di sana. Lea mengucapkan terima kasih, walaupun ia sendiri merasa pasti ada yang salah dengan liftnya. Ia masih yakin betul saat itu ia tidak menekan tombol yang salah. Tiba-tiba Lea bertanya pada Yuda, apakah lantai 4 yang tanpa sengaja mereka datangi, apakah tidak ada yang menempati? Kenapa suasana di sana sangat sunyi, seakan-akan tidak ada satu orang pun? Yuda menjelaskan bahwa lantai 4 memang tidak disewakan karena banyak kerusakan di sana. Lea hanya mengangguk, lalu kembali ke kamar. Selepas maghrib, kedua sepupu ini merasa bosan di kamar. Mereka memutuskan untuk berkeliling di dalam hotel. Mana tahu mereka menemukan spot cantik untuk berfoto ria di sana. Di saat berjalan menyusuri lorong hotel, Kaiza mendengar ada suara wanita menangis. Ternyata tidak hanya dia, Lea juga mendengarnya. Mereka berdua penasaran, lalu mencari asal suara tersebut. Suara itu ada di ujung lorong. Mereka terus berjalan di sepanjang lorong. Dan ketika mereka ingin berbelok, mereka melihat ada wanita memakai gaun hitam berdiri. Ia mematung sambil menatap ke arah mereka dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka berdua terkejut, terlebih-lebih Kaiza, karena ia mengenali siapa si wanita itu. Ya, dia adalah wanita yang ada di mimpi Kaiza semalam. Wanita bergaun hitam berlumuran cairan merah. Spontan kedua saudara ini lari terbirit-birit menuju kamar. Saat menjauhi si wanita, mereka melihat Yuda yang menatap mereka dengan pandangan heran. Yuda bertanya ada apa, dan Lea pun menjelaskan apa yang telah mereka lihat barusan. Yuda menghembuskan nafas berat. Lalu, tanpa berkata-kata, ia menuju ke arah si wanita bergaun hitam. Beberapa detik kemudian, Yuda mengatakan tidak ada siapa-siapa di sana. Lea dan Kaiza tidak terlalu mempedulikannya. Mereka memilih kembali ke kamar. Dan saat di kamar, Kaiza pun bercerita tentang mimpinya pada Lea. Tentang rumah mewah bergaya Eropa kuno, hingga ia masuk ke loteng.
dan akhirnya bertemu dengan wanita bergaun hitam tersebut. Lea mendengarkannya dengan wajah serius. Dan setelahnya, Kaiza pun mulai merengek untuk minta pulang. Ia tak ingin berlama-lama di hotel berhantu itu. Tapi Lea menolaknya dengan alasan mereka sudah booking kamar selama 3 hari. Itu berarti mereka baru bisa pergi sore keesokan harinya. Lagian, malam-malam begini, Lea tidak yakin ada bus ke arah tujuan kota mereka. Lea berusaha menenangkan Kaiza dan memintanya untuk bersabar sampai besok sorenya. Walaupun enggan, Kaiza pun akhirnya mengikuti ucapan Lea dan berharap malam cepat berlalu dan tidak ada kejadian aneh lagi malam ini. Tetapi harapan tinggal harapan. Malam itu mereka kembali diganggu. Mulai dari suara tangisan wanita, suara ketukan di pintu, hingga ada bayangan yang melintas di depan mata mereka. Ketika jam menunjukkan jam 3 dini hari, Lea dan Kaiza habis kesabaran. Mereka mengepak semua barang bawaan mereka, lalu menuju lift untuk turun ke lantai 1. Tetapi ketika mereka akan memasuki lift, terdengar suara jeritan wanita. Lea dan Kaiza memalingkan wajah dan mereka bisa melihatnya dengan jelas. Di ujung lorong lantai 3, mereka melihat wanita itu menjerit kesakitan sambil memegang kepalanya yang berlumuran cairan merah. Seakan-akan sesuatu yang berat telah menghantam kepalanya. Lea dan Kaiza histeris, lalu buru-buru masuk ke dalam lift. Dengan tangan gemetar, Kaiza menekan angka 1 dan berharap pintu segera menutup. Dan kengerian kembali terjadi ketika pintu akan menutup. Sosok wanita itu berdiri di depannya dengan seringai menyeramkan. Lea dan Kaiza lagi-lagi histeris. Kaiza bahkan menangis sejadi-jadinya. Walaupun diliputi rasa takut yang sama, Lea masih berusaha menenangkan adik sepupunya itu. Ketika pintu lift terbuka, mereka segera keluar, lalu duduk di kursi yang ada di lobi hotel. Melihat Kaiza dan Lea yang datang menghambur ke lobi hotel, resepsionis yang jaga malam saat itu keheranan melihat mereka berdua. Ia menghampiri mereka dan bertanya, apa ada masalah dan kira-kira apa yang bisa ia bantu untuk mereka. Lea mengatakan tidak apa-apa. Mereka hanya ingin menunggu pagi di sana dan tidak ingin kembali ke kamar mereka. Si resepsionis sepertinya mulai paham apa yang sedang dialami Lea dan Kaiza. Ia bergumam pelan, dan sayangnya Lea bisa mendengarnya. Si resepsionis bergumam, ia beraksi lagi. Dan dengan sigap, Lea bertanya siapa yang dimaksud si resepsionis barusan. Memangnya siapa yang sedang beraksi? Si resepsionis geragapan, lalu buru-buru kembali ke meja kerjanya, sambil berkata kalau ia akan meminta seseorang membuatkan teh untuk Lea dan Kaiza. Dan ternyata orang yang mengantarkan teh adalah Yuda.
Kaiza bisa melihat Yuda dan si resepsionis sempat berpandangan. Yuda menatap si resepsionis dengan tatapan bertanya. Dan si resepsionis yang berwajah cemas membalasnya dengan mengangguk pelan. Yuda bertanya, apakah mereka ingin menempati kamar lainnya? Ia bersedia membantu mereka. Dengan nada sedikit ketus, Lea menjawab tidak dan memilih duduk di lobi hingga pagi menjelang. Kaiza masih terlihat menangis, walaupun tidak sehisteris tadi. Lalu, tanpa basa-basi, Yuda bertanya, apa mereka melihat wanita itu lagi? Lea dan Kaiza mengangguk, dan Lea bertanya siapa wanita itu. Lalu, Yuda pun bercerita. Di awal tahun 1900-an, dan sebelum hotel ini berdiri, awalnya di tanah itu berdiri sebuah rumah megah bergaya Eropa milik keluarga Van Hoos asal Belanda. Di rumah yang super megah itu, hanya tinggal sepasang suami istri yang bernama Edwin dan Helena Van Hoos. Suami istri itu dari luar terlihat seperti pasangan yang saling mencintai satu sama lain. Tetapi yang tidak diketahui orang-orang, Edwin dan Helena menyimpan satu rahasia kelam yang menjijikkan. Edwin memiliki fantasi seksual yang menyimpang. Dia sering meminta Helena mengenakan gaun hitam di saat akan berhubungan. Mungkin kalau hanya mengenakan gaun hitam, tidak akan menjadi masalah. Yang jadi masalah, ketika akan melakukannya, Edwin suka melakukan kekerasan, seperti mencubit, memukul, bahkan ia pernah hampir membuat nyawa Helena melayang dengan cara mencekiknya. Nafsu birahi Edwin memang overdosis. Ia sering meminta berhubungan badan dengan istrinya tersebut. Dan itu dilakukan hampir setiap harinya. Bahkan jika sedang kumat-kumatnya, Edwin bisa melakukannya 5 kali dalam satu hari. Diperlakukan seperti itu tentu saja membuat Helena tak tahan dan berniat berpisah dengan Edwin. Namun, ketika ia mengutarakan niatnya, Edwin marah besar, lalu kembali memukuli Helena habis-habisan, hingga Helena babak belur dan akhirnya pingsan. Untuk mencegah istrinya kabur, Edwin lalu mengurung Helena di loteng rumah mereka. Berhari-hari Helena dikurung di loteng itu. Berhari-hari pula ia harus merasakan siksaan demi siksaan dari suaminya. Mulai dari penyiksaan fisik hingga kekerasan seksual harus diterimanya. Hingga suatu ketika Helena mendapati pintu tingkap loteng tidak terkunci. Helena merasa itulah kesempatan ia untuk bisa melarikan diri. Sudah saatnya ia lepas dari segala siksaan yang Edwin berikan padanya. Harapan untuk bisa pulang ke kampung halamannya di Belanda membuat Helena yang sebenarnya sudah lemah menjadi kuat kembali. Tapi sayang, ternyata semua itu hanya jebakan yang dibuat Edwin. Rupanya ia sengaja tidak mengunci pintu untuk menguji Helena apakah ia berani melarikan diri atau tidak. Dan ketika ia mendapati Helena yang berniat kabur, Edwin naik pitam.
Ia mengambil sebuah palu, lalu menghantamkannya sekuat tenaga ke kepala Helena, hingga Helena pun bersimbah darah dan akhirnya menutup mata untuk selama-lamanya. Setelah melihat istrinya terkapar berlumuran darah, bukannya membuat Edwin sadar atau menyesal, yang ada ia kembali menggotong tubuh Helena dan memasukkannya ke dalam loteng. Lalu ia melarikan diri dari sana dan membiarkan jasad Helena membusuk. Jasad Helena pun akhirnya ditemukan warga sekitar yang mulai merasa tak nyaman dengan adanya bau busuk yang keluar dari rumah keluarga Van Hoos. Penemuan mayat Helena pun membuat warga gempar. Mereka tidak menyangka pasangan suami istri yang tampilan luarnya terlihat sebagai pasangan yang bahagia ternyata harus berakhir tragis seperti ini. Helena pun dikuburkan di pemakaman warga. Sedangkan Edwin sendiri, keberadaannya bak hilang ditelan bumi. Tidak ada yang tahu ia pergi kemana. Lalu, apa yang terjadi dengan rumah keluarga Van Hoos? Rumah itu sempat terbengkalai bertahun-tahun. Lalu, karena termakan usia dan kondisinya yang mulai memprihatinkan, rumah itu pun akhirnya dihancurkan. Dan akhirnya didirikanlah hotel di sana. Tetapi walaupun rumahnya sudah dihancurkan dan sudah ada bangunan baru di sana, namun sepertinya arwah Helena enggan pergi dari sana. Arwahnya yang selalu memakai gaun hitam sering terlihat berkeliaran di sekeliling hotel. Sudah pernah dilakukan doa untuk menenangkan arwah Helena. Tetapi tetap saja ia berkeliaran, walaupun menurut Yuda kehadirannya tidak seintens dulu. Menurut Yuda, sebenarnya arwah tersebut tidak jahat. Ia hanya ingin berbagi kesedihan dengan seseorang tentang apa yang telah ia alami di masa lalu. Lea mengerutkan keningnya. Bagaimana bisa Yuda bisa tahu sebanyak itu? Akhirnya, Yuda pun mengaku kalau ia seorang indigo. Ia pernah berkomunikasi dengan arwah Helena, di mana saat itu Helena menceritakan keluh kesahnya di masa lalu. Sedangkan si resepsionis itu pun secara kebetulan juga bisa melihat keberadaan makhluk halus. Makanya ia bisa memahami apa yang telah terjadi pada Lea dan Kaisa. Sedangkan lantai 4 yang dulu secara tak sengaja pernah didatangi Lea dan Kaisa, dahulunya sempat disewakan. Tetapi karena terlalu banyak laporan dari para tamu, karena adanya gangguan makhluk halus di sana, pemilik hotel membuat keputusan untuk tidak menyewakan kamar-kamar yang ada di sana. Pagi pun tiba. Lea dan Kaisa tidak ingin berlama-lama di hotel itu lagi. Mereka memilih pulang pagi itu juga. Dan ketika akan meninggalkan hotel, Kaisa lagi-lagi sempat melihat ada sosok hitam melintas di salah satu jendela di lantai 2. Sosok itu lalu berhenti dan menatap ke arah Kaisa dan Lea. Kaisa cepat-cepat memalingkan wajahnya, lalu menarik tangan Lea untuk segera menjauh dari hotel berhantu itu.